selamat sore yang ada di sana. Welcome back to Pikitas Channel. Hari ini aku mau bahas by requestnya kakak aku yang kepengen diliatin anaknya yang namanya Felix ya. Aku seneng banget. Aku seneng kalau ngeliat orang yang pediknya bagus ya. Anak ini luar biasa ya. Jadi anak ini lahir tahun 2002. Which is itu sionya adalah kuda ya, dan secara kebetulan naksatranya itu juga Ashwini. Ashwini itu adalah kuda lambangnya, dan nakshatra lordnya itu adalah Ketu. Nah, yang amazingnya anak ini elemennya air karena dia lahir tahun 2002. Dan amazingnya first house-nya itu adalah Cancer. Cancer elemennya juga air ya. Dan itu really amazing ya. Dan nakshatra lordnya itu adalah Ketu. Biasanya orang yang nakshatranya Ketu itu apa ya, orangnya sangat-sangat spiritual, sangat-sangat baik ya. Dan kebetulan Ade Felix ini first house-nya itu Jupiter ya. Jadi orang kalau first house-nya Jupiter itu biasanya jarang salah ya, gak pernah salah. Itu orangnya biasanya baik banget. Dan Jupiternya itu ada di Cancer, which is itu exalted ya. Jadi ini orang baiknya itu benar-benar baik. Dia akan jadi orang yang baik, akan jadi orang yang penuh wisdom, akan jadi orang yang sangat-sangat beruntung ya, dan akan jadi orang yang membawa berkah buat banyak orang, memberikan berkah kepada banyak orang. Walaupun biasanya orang-orang yang first house Jupiter itu biasanya gendut ya. Dan biasanya orang yang first house ya Cancer itu biasanya penikmat makan ya. Jadi udah kelihatan nih nanti gedenya kayak apa ya. Dan karena kita sekarang akan membahas orang-orang yang nakshatranya Ashwini ya. Orang-orang yang nakshatranya Ashwini ini biasanya orangnya sangat spontan, sangat fearless, sangat ambitious. Orangnya senang segala sesuatu yang instan, yang high speed. Dia suka segala sesuatu yang memacu adrenalinnya, memacu kreativitasnya, memacu energinya. Dan meskipun dia impatient, tapi sebenarnya dia orang yang sangat baik. Dan dia punya tendensi tidak gampang puas, atau susah untuk dipuaskan. Ini tendensi untuk semua hal ya, harus hati-hati. Dan anak ini sangat charming, seleranya tinggi, sangat well dressed ya, pasti ibunya tahu ya. Dan anak ini sangat percaya bahwa kebenaran adalah kebenaran ya. Jadi dia orang yang sangat menghargai kejujuran, dan dia juga orang yang apa ya, sangat-sangat intuitif ya, orang yang sangat percaya law of attraction. Nanti dia semakin berumur semakin bijak. Dan juga anak ini nanti akan jadi anak yang punya target dalam hidupnya, dan dia selalu berusaha mencapai targetnya yang dia udah set sendiri. Jadi anak ini sangat-sangat mandiri, dan anak ini sangat-sangat senang traveling yang high class ya. Jadi bukan traveling yang backpacking. Dan anak ini senang segala sesuatu yang namanya moda transportasi. Jadi nanti dia senang mobil-mobil yang mahal, yang high speed ya. Jadi papa sama mamanya siap-siap aja ya. Dan orang-orang yang nakshatranya Ashwini kayak Felix ini, kelemahannya adalah satu, dia sangat ketergantungan dengan keluarganya,
meskipun dia mandiri tapi dia sangat-sangat apa ya, attach dengan keluarganya, dan dia sangat memuja ibunya ya, karena fourth house-nya itu Venus ya. Jadi dia nanti kalau cari istri maunya yang kayak ibunya, cantiknya kayak ibunya, pinter intuisi bisnis kayak ibunya, strong will-nya kayak ibunya, pokoknya apa-apa kayak ibunya ya. Dan harus hati-hati karena anak ini seven house-nya agak mengkhawatirkan karena ada Neptune di sana, dan rasinya adalah Capri adalah Saturn ya. Capri itu di seven house tidak pernah baik dan ramah ya, apalagi Neptune dia akan apa ya, egonya itu terancam gitu. Jadi memang kalau aku lihat nih ya Kak ya, nanti kalau dia udah mulai pacaran kakak harus screening baik-baik ya, karena nanti akan ada kecenderungan dia dia akan ini, kalau nikah dia akan terbawa oleh istrinya ya. Kalau nikah dia akan ada di ketiak istrinya. Dia terpaksa ngalah untuk istrinya, dan ini agak mengkhawatirkan buat kakak gitu ya, untuk long term. Jadi belum sekarang. Dan Navamsa seven house tidak terlalu baik karena ada Rahu, Moon, dan Neptune. Jadi kaca dari pasangannya nanti itu agak mengkhawatirkan, karena Rahu itu turbulence, Moon itu emosional, dan Neptune itu akan merontokkan harga diri dan itu. Jadi kakak harus benar-benar pantau sama siapa dia berhubungan, periksa bibit bebet bobot bobotnya nanti ya, dan karakternya, dan periksa Vediknya pastinya Kak ya. Nah itu kita lihat dari nakshatranya ya. Dan anak ini nakshatra Ashwini ini biasanya cenderung jadi pebisnis ya, terutama bisnis-bisnis yang sesuai dengan elemennya air. Untuk tanah masih bagus karena kompatibel dengan air, dan yang pasti anak ini nanti once in of his lifetime dia akan attach dengan bisnis yang namanya traveling dan transport ya. Jadi tidak usah heran nanti kalau anak ini get into that kind of business. Aku melihat anak ini nantinya dalam jangka panjang dia akan lebih perform kalau dia berbisnis daripada dia akan bekerja di perusahaan atau organisasi yang besar. Anak ini di birth chart-nya itu ada Rahu, jadi anak ini sepertinya tidak terlalu cocok untuk berorganisasi, dan anak ini rasanya kalau di pemerintahan tuh gak kayak bapaknya, kurang cocok ya. Dan anak ini sepertinya intuisi bisnisnya itu bagus ya, karena lebih ke bisnis, karena 11 house-nya itu adalah Taurus, ada Rahu di situ, dan jadi dia bisa nyari uang dari segala sesuatu yang ke-trigger. Jadi misalnya contohnya ilustrasinya, misalnya mau pemilu nih kita ya, lalu dia berbisnis dengan pemerintah, dia memasukkan tinta atau kertas gitu, atau bilik suara. Jadi dia memang bisa berbisnis segala sesuatu yang ada triggernya. Aku tidak melihat dia dalam long term dia akan berkarir di pemerintahan ya. Dan aku juga agak khawatir karena aku melihat sebenarnya kalau dilihat di sini walaupun dia agak emosional kalau dalam berkomunikasi ya, tapi sebenarnya house-nya dia itu kalau kita lihat di sini Shat balanya artinya planet terbaiknya itu adalah Venus jadi fourth house. Jadi mestinya dia bisa, bagusnya dia berbisnis yang sifatnya properti, aset ya, transportasi, dan juga buff balanya itu house 4 ya di situ juga. Dan sepertinya anak ini kalau berbisnis dengan ibunya akan cocok sekali ya, dan anak ini bisa get along sama
ibunya mestinya ya. Dan walau anak ini third house-nya Mars ya, Mars itu adalah energi ya, Mars itu adalah konflik, Mars itu adalah pertarungan yang terbuka. Aku melihat dalam berkomunikasi memang dia gampang tersulut emosi, dan aku melihat dalam long term dia bisa punya relationship yang tidak baik dengan saudara sekandung atau saudaranya ya. Jadi kalau ngomong mungkin suka agak nyelekit gitu ya, jadi please be careful. Aku juga melihat anak ini sepertinya memang nantinya pekerja keras ya, dan anak ini juga mungkin born in a platinum spoon ya, jadi memang ada manja-manjanya, ada apa ya, mood swingnya itu terlihat sekali gitu. Jadi memang dia nanti akan ada satu masa di mana akan ada pencarian jati diri, either gue mau berbisnis atau gue mau berkarir ya. Dan pada saat proses itu memang akan datang masa yang tidak mudah ya. Tahun 2025 Maret tanggal 30 sampai Mei tanggal 30 2032 akan datang masa tersulit ya. Itu Sanisha Desati selama 7,5 tahun itu rasanya ibunya harus menguatkan mental kalau melihat tahun-tahun tersulit akan datang pada anaknya. Tapi nggak apa-apa ya kakak harus ikhlas melihat alam menempa dia menjadi orang besar. Jadi harus melewati ini. Yang terkena adalah house 9, 10, 11, 12. Please be careful, sepertinya akan ada problem dengan ayahnya. House 9, house 10 akan ada problem dengan karirnya, house 11 akan ada problem dengan penghasilannya dan komunitasnya dan organisasinya. H12 akan ada problem dengan pengeluarannya dan kehidupan seksnya. Jadi kakak harus benar-benar siap dalam mendampinginya nanti di tahun-tahun sulit ya. Sekarang lagi siklus Venus dan Venusnya itu degree-nya nggak besar dan Venusnya itu ada di Libra, ada di 4th house. Jadi memang keterikatan emosionalnya sama ibunya masih kuat sekali. Dan karena Venus di Libra jadinya my own house ya, jadi rasanya gak ada yang perlu dikhawatirkan dalam siklus ini. Walaupun sekarang sampai bulan 4 17 2023 itu lagi Venus Saturn ya, jadi harus hati-hati karena pengeluaran lagi banyak-banyaknya. Dan house 12 itu adalah house di mana pendidikan